menjelaskan tentang morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Pengertian dari morfem dasar biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem afiks. Jadi bentuk-bentuk seperti beli, juang, dan kucing adalah contoh dari morfem dasar. Morfem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada morfem dasar, yang kedua ada morfem afiks. Morfem dasar terbagi lagi menjadi dua, yaitu bebas dan terikat. Sedangkan morfem afiks semuanya terikat. Yang kedua ada bentuk dasar. Sebuah morfem dasar dapat dibagi menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Artinya dapat diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi. Baik, istilah dari morfem dasar atau bentuk dasar biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tapi dapat juga berupa morfem gabungan. Yang ketiga ada istilah pangkal atau sistem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infektif atau pembubuhan, afiks, infleksi. Hal ini biasanya terjadi pada bahasa fiksi seperti bahasa Arab, bahasa Itali, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Dalam Indonesia, proses pembentukan kata inflektif hanya terjadi pada proses pembentukan verba transitif, yakni verba yang berprefiks me yang dapat digantikan dengan di, prefiks ter, dan prefiks dero. Misalnya pada kata membeli pangkalnya adalah beli, pada kata mendaratkan pangkalnya adalah daratan, dan pada kata mengili pangkalnya adalah tanggili. Yang keempat ada istilah akar. Istilah akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya akarnya adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya ditinggalkan. Misalnya pada kata memberlakukan setelah semua afiksnya ditinggalkan, yaitu profiksme, profiksber, dan sifikskan dengan cara tertentu. Maka yang tersisa adalah laku. Akar laku ini tidak dapat dianalisis lebih lanjut lagi tanpa merusak makna akar tersebut. Contoh lain, kata keberterimaan kalau semua afiksnya ditinggalkan akan tersisa akarnya, yaitu bentuk terima. Bentuk terima pun tidak dapat dianalisis lebih lanjut lagi. Kata berpakaian misalnya terbentuk bagi sesuatu yang lebih besar. Kata berpakaian misalnya terbentuk dari bentuk dasar pakaian dengan afiks ber. Selanjutnya pada kata pakaian terbentuk dari bentuk dasar pakai dengan afiksnya kata berkesudahan terbentuk dari bentuk. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.